Guys, gimana kabarnya? Baik kan? Pastinya dong. Sekarang Mimin mau menceritakan donghua baru berjudul Everlasting Good of Sword. Sedikit sinopsis, Shen Shenyi adalah tuan muda ketiga dan sekarang patriark dari sekte paling kuat, yang dikenal di 9 neraka, sekte Gijian. Ia juga dikenal sebagai pendekar pedang paling berpengaruh di wilayah tersebut. Ketika pangeran ketiga Shen berusia 4 tahun 2 bulan, dia memulai pelatihan pedangnya. Pada usia 7 tahun, ia mempelajari 10.000 seni pedang Tibet. Pada usia 11 tahun, dia bertarung dengan Yu Taoism dari istana Sun King. Dalam sekali serangan, dia melepaskan 185 serangan dalam pedangnya yang membuatnya menjadi pendekar pedang tercepat di dunia. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung gas ke alurnya. Di alam semesta yang luas dan abadi, ada begitu banyak dunia yang dipisahkan oleh penghalang. Jalan antara dunia atas dan dunia bawah terhalang oleh bintang-bintang. Jika manusia di dunia bawah ingin membuka jalan menuju dunia atas, maka harus menjadi praktisi terkuat dan menggunakan pedang meteor untuk menghancurkan mata bintang. Dan kisah kali ini terjadi di salah satu dunia bawah, yaitu dunia 9 neter. Tuan muda ketiga Shen, sejak memasuki dunia bela diri 10 tahun lalu, dia tak pernah kalah. Dan yang paling menggemparkan adalah pertarungan dia di tebing ciri setahun yang lalu, melawan ketua sekte iblis Zhou Yiren. Pendongeng yang menceritakan kisah sangat menggebu-gebu. Dia berkata jika pertarungan antara Shen Shenyi dan Zhou Yiren sangat hebat, bahkan bisa meratakan tebing ciri. Tetapi pada akhirnya Zhou Yiren terbunuh. Tetapi ada juga yang bilang jika Shenyi juga terluka. Dan entah kenapa sejak saat itu, Shenyi tidak pernah meninggalkan balai Gijian. Di area terlarang bukit belakang, Shenyi baru saja mengalahkan seseorang yang ingin menyerangnya. Dia tahu jika orang itu dari kuil Lanke dari kekuatannya. Walaupun Shenyi duduk di kursi roda karena dentian dan meridiannya rusak, dia bisa mengalahkan orang itu dengan sekali serangan saja. Orang itu sudah pasrah jika dibunuh oleh Shenyi. Tetapi Shenyi malah melepaskan dan berkata, jika orang itu tidak membunuh dalam 3 tahun, maka dia bisa menerobos. Setelah itu Jian pergi dari sana dan akan kembali agar Shenyi bisa menerimanya menjadi murid. Sedangkan Shenyi, dia termenung karena dia sudah melawan monster 9 neter. Tetapi masih belum menemukan apa yang dia cari. Dan sia-sia menggunakan teknik 10.000 pedang tersembunyi sebagai umpan untuk memancing mereka. Dia harus menemukan metode lain untuk menemukan pedang meteor dan dia meminta bantuan Shen Baihe. Keesokan harinya, di balai Gijian sangat ramai orang. Di sana, Gijian membuat perekrutan sebagai murid terakhir Shenyi dan akan diberikan teknik 10.000 pedang. Tetapi di sana malah ada keributan antara Biksu Liuri dan Nenek Chihuo yang sama-sama ingin mendapatkan teknik tersebut. Untung saja perkelahian itu tidak terjadi karena acara pembukaan dimulai. Di istana Wanzang, Shen Shou sedang membuka acara pembukaan balai mereka. Tetapi itu harus dihentikan ketika Bai He datang. Lelaki itu memberikan pedang Duan Wuxie kepada ayahnya dan berkata, jika dia telah keluar dari pengasingan dan membunuh semua utusan lalu menuju ke balai Gijian dengan kecepatan tinggi. Benar saja, Duan Wuxie sudah membunuh banyak orang di luar balai Gijian. Bahkan sekarang dia sudah memasuki balai Gijian. Bai He yang melihat itu sudah membuat formasi pertahanan dan membuat Wuxie terjebak di sana. Shou langsung memerintahkan Bai He untuk mengirim lebih banyak orang untuk melindungi Shenyi. Toi Si Yuan berkata, jika formasi pertahanan itu tidak mudah ditembus. Tetapi nyatanya perempuan itu salah. Wuxie menggunakan kekuatannya untuk menyerang para murid di sana dan mengeluarkan tekniknya. Nenek Chihuo langsung menghentikan Liu Ru yang ingin menyerang Wuxie. Cahaya ungu dari teknik Wuxie adalah indikasi dari keterampilan iblis legendaris, yaitu peringan tubuh.
Teknik itu terlarang karena bisa membakar esensi darah dan pembuluh darah. Setelah kehabisan energi, kematian tidak terhindarkan. Wuxie memiliki ketajaman dan kekuatan yang tajam. Dan itu jelas sudah melampaui tubuh manusia fana. Kekuatannya sangat hebat, bahkan dengan satu gerakan bisa menghempaskan semua orang. Wah, apa? Teknik ini tidak bisa dikalahkan begitu saja. Satu-satunya jalan adalah menyuruh Shen Yi untuk keluar dan melawannya. Tak berapa lama, Shen Yi keluar menggunakan kursi rodanya dan membuat semua orang di sana terkejut. Wuxie tentu saja menertawakan Shen Yi dan menggunakan tekniknya yang lain untuk melawan dan menghancurkan semua orang di sini. Tetapi Liu Ru tidak diam saja. Dia menggunakan kekuatannya untuk menahan serangan itu dan mengakibatkan benturan energi yang hebat. Shen Yi juga tidak diam saja melihat pertarungan di depannya. Dia dengan sembunyi-sembunyi membantu Liu Ru untuk mengalahkan teknik Wuxie. Pada akhirnya Wuxie bisa dikalahkan dan sekarang dia terjatuh di hadapannya. Shen Yi berbicara dalam hatinya, dia tidak menyangka di 9 meter di mana orang berkultivasi dengan kekuatan spiritual mata bulan ada keterampilan terlarang. Tetapi bagaimana orang-orang di sini tahu jika kekuatan mereka berasal dari bulan dan matahari yang harus ditebas? Setelah itu, Liu Ru, Qi Huo, dan Xi Yuan mengecek Wuxie. Lelaki itu meridiannya rusak tetapi masih hidup. Suwo yang mendengar itu langsung memerintahkan seseorang untuk memenjarakan Wuxie. Dan juga berterima kasih kepada Liu Ru mengenai hal itu. Liu Ru yang merasa dipuji langsung besar kepala. Dia juga langsung menyinggung mengenai teknik 10.000 pedang yang merupakan teknik terkuat di 9 meter ini. Tidak hanya Liu Ru, semua yang ada di sana langsung tertarik dan membicarakan itu. Bagian kedua dari teknik itu tersembunyi di makam pendiri Balai Qijian. Suwo berkata jika pendiri telah menyiapkan ujian untuk itu. Tetapi setelah 300 tahun tidak ada yang lulus dan bisa mendapatkannya. Inti dari pembicaraan itu, mereka menginginkan teknik itu disimpan di kuil Lanke, yang mereka rasa sangat kuat sehingga bisa menjaganya. Shen Yi yang sendiri tadi menguping pembicaraan, akhirnya pergi dari sana dan kembali ke area terlarang di bukit belakang. Ternyata di sana sudah ada yang menunggunya, yaitu pembunuh dari sekte iblis. Tetapi hanya dalam satu gerakan lelaki itu bisa mengalahkannya. Besoknya, acara pemilihan murid dimulai. Semua orang sudah berkumpul untuk itu. Dalam pemilihan murid ini, tidak ada pertarungan tetapi murid akan dipilih sendiri oleh Shen Yi. Pada putaran pertama, Shen Yi memilih 5 orang. Tetapi dalam putaran 2, Shen Yi sangat tertarik dengan Chu Huo Luo karena gadis kecil itu memiliki kemuliaan meteor yang dia cari. Tetapi Shen Yi bingung karena pedang itu masih berkarat setelah dimurnikan oleh rohnya. Malamnya pengumuman perekrutan murid diumumkan. Tanpa disangka, Chu Huo Luo lah yang terpilih menjadi murid Shen Yi. Nenek Qi Huo berkata kepada Huo Luo untuk belajar dari Shen Yi dengan baik. Tetapi sambil berbisik, nenek itu berkata, jika Huo Luo harus ingat jika gadis itu masih anggota sekte Lieyang. Huo Luo langsung diantar di kediamannya yang bersebelahan dengan Shen Yi. Di sana dia bertemu dengan Shen Yi dan menanyakan kepada lelaki itu memilihnya. Shen Yi berkata jika Huo Luo bisa membantunya. Dalam 3 bulan, Shen Yi harus menyelesaikan pedang meteor. Besoknya, Huo Luo mulai berlatih dengan Shen Yi. Kemampuan pedang Huo Luo sangatlah buruk. Shen Yi berkata jika Huo Luo harus mengasah di dalam dirinya. Dengan merasakan pedangnya dengan baik dan merasakan energinya. Shen Yi mulai mempraktekkan tekniknya itu kepada Huo Luo dengan melawan orang yang menantangnya. Setelah itu, Huo Luo harus mempelajari hal itu dari awal. Mulai dengan mengangkat pedang yang besar, menangkis batu yang dilemparkan Shen Yi dengan pedang itu, dan mencoba untuk menusukkan pedang itu di kayu. Tetapi semua itu sangatlah buruk.
Huo Luo tidak bisa melakukan itu dengan baik. Shen Yi tidak kehilangan akal. Dia memotivasi Huo Luo yang memang suka makan dengan makanan. Tanpa gadis itu sadari, dia bisa melakukan semua tadi dengan baik. Bahkan sekarang bisa menebas target di depannya. Dan itu membuat dirinya senang. Besoknya, Huo Luo bangun terlambat. Shen Yi tidak memarahi gadis itu karena hari ini tidak berlatih. Shen Yi malah membawanya ke tempat pemandian air panas. Di sana Huo Luo segera masuk ke kolam dan tidak tahu jika itu sangat panas. Tapi saat ingin keluar, dia disuruh Shen Yi untuk bertahan. Karena itu bisa memperbaiki dan membersihkan tubuhnya. Dan sangat bagus untuk menghilangkan karat pada pedangnya. Beberapa tahun yang lalu, Nanji yang diserang sekte iblis dan mengakibatkan orang tua Huo Luo terbunuh. Bahkan Huo Luo hampir terbunuh jika tidak diselamatkan oleh Shen Yi. Mengingat hal itu, Huo Luo berjanji akan terus bekerja keras, tidak peduli betapa menyakitkan dan sesulit apa itu. Shen Yi yang mendengar itu langsung menyuruh Huo Luo untuk berendam di sana selama 7 hari. Besoknya, Shen Yi kembali bertemu dengan Huo Luo. Karena karat pedang di dalam diri Huo Luo sudah hilang, Shen Yi akan melatih gadis itu untuk pertarungan sebenarnya, agar bisa memadamkan dan menyusun kembali cahaya pedang. Sekarang mereka sudah berada di tengah hutan. Shen Yi berkata jika dia sudah mengatur seseorang untuk bertarung dengan Huo Luo. Tetapi sesaat setelah Huo Luo mencari siapa orang itu, Shen Yi menghilang dan Huo Luo seperti tersasar di hutan itu sampai malam. Tiba-tiba di atas gadis itu muncul seseorang yang dia kenal dengan nama Zhou Yiren. Tentu saja Huo Luo terkejut karena dia tahu kalau lelaki itu sudah dibunuh gurunya. Ren langsung menggunakan tekniknya untuk mengikat Huo Luo, menyiksa gadis itu dan berkata akan membunuh gurunya. Huo Luo yang mendengar itu langsung marah dan melepaskan ikatan itu. Tetapi yang terjadi setelah itu adalah Huo Luo pingsan dan membuat Ren panik karena dia mengira sudah membunuh Huo Luo. Ternyata Shen Yi sengaja menggunakan Zhou Yiren untuk membantu Huo Luo menajamkan pedang dalam dirinya. Setelah Shen Yi menyembuhkan Huo Luo, dia segera pergi ke balai Qijian karena semua sekte yang ada di sana sedang mengepung balai dan meminta agar teknik 10.000 pedang bisa disimpan di tempat lain yang aman seperti kuil Lanke. Shen Yi muncul di sana dengan kursi rodanya. Dia berkata jika dia ingin meminta tolong Wu Xie untuk melatih muridnya. Liu Ru yang memang dari awal menginginkan teknik itu mulai menyerang Shen Yi. Shen Yi masih tenang di sana dan menahan serangan itu. Sampai dia juga mengeluarkan kekuatannya untuk melawan biksu di depannya. Dari serangan yang dilakukan Shen Yi tadi, akhirnya mereka sadar jika yang membantu mereka mengalahkan Wu Xie kemarin adalah Shen Yi. Mereka semua yang awalnya mencomooh Shen Yi langsung berlarian ke arah Shen Yi dan meminta dia untuk mengajarkan teknik itu kepada mereka. Di sisi lain, Bai He terlihat tidak senang. Dia sekarang berada di sebuah hutan dan memandang pedang miliknya. Dia merasa jika hanya dia tidak berbakat seperti kedua adiknya, Shen Yi dan Yun Lan. Padahal dia putra tertua dan pewaris balai Qijian. Tetapi saat dia sedang fokus untuk itu, tiba-tiba ada suara yang muncul yang berkata, jika hidup dalam bayang-bayang adiknya sangatlah mengerikan. Ternyata itu adalah suara dari seseorang yang tiba-tiba muncul dengan api di seluruh badannya. Pria misterius itu memperkenalkan diri sebagai teman baik pendiri balai Qijian. Dia terus berbicara mengenai kekuatan Shen Yi yang bisa hebat dalam semalam. Dia juga berkata jika dia tidak ingin balai mengalami masalah internal dan mencoba membantu. Bai He tentu saja tidak percaya jika itu teman leluhurnya. Karena leluhurnya sudah meninggal 300 tahun yang lalu. Dia berkata jika mau percaya atau tidak itu tergantung dari Bai He. Ketika dia pergi ke makam Meng Tian untuk memberikan penghormatan, dia tidak sengaja mengetahui rahasia leluhur Bai He. Ternyata hari yang pria misterius itu maksud
adalah 10 tahun yang lalu tepat di mana ujian kedewasaan Yunlan. Pria itu lalu menjelaskan jika dulu dia diam-diam mengikuti Yunlan memasuki makam. Tujuan dari ujian keluarga Baihe adalah memilih keturunan keluarga Sen untuk membuka gerbang Parunggu dan mewarisi sisi teknik 10.000 pedang tersembunyi yang ditinggalkan leluhur. Jika ada 2 orang yang masuk, maka hanya ada 1 orang yang bisa keluar. Bahkan orang itu bisa meningkatkan kekuatannya dengan pesat. Pria itu berkata jika Baihe mau percaya atau tidak, tetapi dia bisa membuktikan jika Sen Yi akan berpartisipasi dalam ujian gerbang Sen sebagai orang dewasa, dan makam akan terbuka. Baihe bisa melihat sendiri di sana, dan melihat jika teknik itu ada di sana atau tidak. Besoknya, Sen Yi dan Ren sedang melihat Huo Luo yang sedang berlatih pedang. Di sana Ren langsung bertanya kepada Sen Yi apa yang sebenarnya ingin Sen Yi lakukan terhadap gadis itu. Sen Yi langsung menjawab dengan tenangnya, yaitu membentuk kembali ujung pedang. Sen Yi ingin gadis itu untuk menyeberangi batas air seni bela diri walaupun harapannya tipis. Oleh karena itu dia kemarin meminta temannya untuk tidak menahan diri. Sen Yi beranggapan jika dengan memaksanya ke jurang kematian, maka gadis itu dapat menempa ujung pedang paling tajam. Sen Yi tahu jika Huo Luo adalah pedang yang terbuat dari meteor yang kekuatannya bisa melampaui dunia Jiuyu dan Sen Yi ingin mencapainya. Ren yang mendengar itu akhirnya mau membantu Sen Yi. Tetapi lama-kelamaan dia tidak kuat dengan tingkah Huo Luo yang seperti menyepelekan dirinya. Sen Yi yang melihat itu berpikir dia akan membutuhkan kekuatan lain untuk membentuk pedang Huo Luo. Sekarang Sen Yi sudah berada di penjara bawah tanah tempat Wu Xie berada. Wu Xie yang melihat Sen Yi tentu saja marah dan berkata akan membunuh lelaki itu karena dia telah membunuh gurunya. Sen Yi berkata jika guru lelaki itu masih hidup dalam bentuk lain. Tiba-tiba dari arah belakang muncul Ren dan berjalan mendatangi Wu Sui. Ren tentu saja bertanya apa yang dilakukan muridnya di sini. Tetapi sebelum selesai bercakap-cakap, Sen Yi sudah menarik Ren kepada dirinya. Sen Yi menggunakan itu untuk memaksa Wu Xie agar bisa membantunya menempa ujung pedang atau membunuh orang. Jika lelaki itu mau, maka dia akan membebaskan Ren. Setelah mengatakan itu, Sen Yi langsung pergi dari sana dengan kursi rodanya. Ternyata Wu Xie setuju, dan dia sedang melakukan tugasnya. Wu Xie menyerang Huo Luo dan beberapa kali berhasil membuat gadis itu tersudut. Walaupun Huo Luo bisa beberapa kali menangkis serangannya. Semua perkelahian itu disaksikan oleh Sen Yi dan Ren di tempat lain. Sen Yi yang melihat itu takut jika murid Ren akan menjadi korban pedang karena karat dalam pedang Huo Luo adalah kenangan pembantaian Nanjiang dan Wu Xie dulu terlibat di sana. Huo Luo yang tadinya terkapar sekarang malah mengeluarkan kekuatan yang besar. Saat Wu Xie bercerita bahwa dia seperti pernah bertemu dengan Huo Luo di pembantaian Nanjiang dulu. Huo Luo bangkit dan kemudian menyerang Wu Xie terlebih dahulu. Huo Luo merasa marah dan ingin membalaskan dendam atas yang dia alami itu. Kemarahan itu membuat pedang di dalam dirinya seperti bangkit. Bahkan Huo Luo bisa menggunakan energi pedang untuk menyerang Wu Xie. Ren yang melihat itu langsung meminta kepada Sen Yi untuk menghentikan perkelahian itu. Jika tidak, Wu Xie tidak akan punya kesempatan untuk hidup. Sen Yi berkata jika Wu Xie yang menyebabkan pedang meteor jatuh ke dalam kegelapan. Jadi dia juga ditakdirkan untuk mengembalikannya juga. Ren terus meminta Sen Yi untuk menghentikannya. Bahkan dia sampai memohon kepada Sen Yi untuk itu. Ren jadi mengingat waktu dia melawan Sen Yi dulu. Dia dimanfaatkan Sen Yi agar lelaki itu bisa menerobos ke tingkat bela diri yang lebih tinggi. Bahkan dia dikalahkan dan menjadi roh pedang seperti saat ini. Sekarang dia juga meminta Sen Yi untuk menyelamatkan muridnya setidaknya bertahan menjadi roh pedang sepertinya. Di lain sisi, Huo Luo berhasil mengalahkan Wu Xie dan menerobos ke ranah 6 bela diri.
Huo Luo juga menangis senang karena dia telah membalaskan dendam orang tuanya. Sedangkan Ren, dia bersedih karena murid favoritnya menghilang selamanya. Saking sedihnya dia menunjuk Zenyi dan berkata, jika lelaki itu bukanlah dewa pedang, tetapi hanya orang aneh tanpa emosi. Setelah mengatakan itu, Ren membawa tubuh muridnya pergi dan Zenyi hanya diam, karena dia tidak mempunyai pilihan lain. Hari ini adalah hari ujian guru muda ketiga. Yin Muhao sudah memerintahkan murid di sana untuk berjaga dari segala ancaman. Sedangkan di halaman Mengjian, Huo Luo bertemu dengan Zenyi yang akan pergi ke makam leluhur untuk menjalani ujian. Huo Luo tidak diizinkan ikut karena ini sangat berbahaya, dan disuruh tinggal untuk berlatih bersama Ren. Ren yang dipanggil sebelumnya berkata tidak perlu mengkhawatirkan Zenyi. Di sana juga bercerita mengenai kejadian 10 tahun lalu di mana Yulan menghilang saat ujian. Saat itu dunia bela diri Jiuyou menyebutnya sebagai jenius langka selama ribuan tahun. Tetapi saat telah menyelesaikan ceritanya, Ren malah tidak menemukan Huo Luo dimanapun. Ternyata Huo Luo ingin masuk ke dalam makam dan menemani gurunya. Untung saja Ren cepat tiba dan membawa gadis itu pergi dari sana. Jika tidak, Huo Luo akan menyebabkan Zenyi dalam masalah. Keduanya sekarang berada di situ selama balai Qijian. Di sana Huo Luo berkeliling dan menemukan patung Shen Mengtian. Gadis itu sempat meminta doa di sana agar bisa menjadi praktisi yang hebat seperti Mengtian. Dan langsung dihentikan Ren dengan alasan Mengtian yang terobsesi dengan kekuatannya mati di umur 30 tahun. Huo Luo dengan sikap polosnya berdiri dan berkata, jika dia masih ingin masuk ke dalam makam dan mencari gurunya. Tanpa sengaja Huo Luo menemukan cara membuka makam itu, dan membuat Ren terkejut. Tentu saja keduanya langsung masuk ke dalam makam itu. Di dalam makam, Zenyi berhasil melewati ujiannya dan bertemu dengan roh Mengtian. Di sana Zenyi bertanya mengenai informasi yang diberitahu Mengtian 10 tahun yang lalu. Jika ingin menebas bulan dan menjadi abadi, Zenyi harus menjadi dewa pedang dulu. Untuk menjadi dewa pedang, dia harus menyingkirkan 7 emosi dan 6 keinginannya. Tetapi masih ada rasa yang mengganggu kultivasinya. Mengtian yang mendengar itu lalu memeriksa Zenyi. Ternyata itu adalah perasaan rindunya kepada kakaknya Yunlan. Mengtian langsung mengeluarkan Yunlan yang sudah menjadi roh pedangnya dan menyuruh Zenyi membunuhnya. Kembali ke 10 tahun yang lalu, di mana Yunlan sedang melakukan ujiannya. Waktu itu Zenyi masih kecil dan diam-diam mengikuti kakaknya masuk ke dalam makam di saat kakaknya melakukan ujian. Alhasil keduanya sekarang berada di depan pintu di mana di balik pintu tersebut ada bagian kedua teknik 10.000 pedang tersembunyi. Yunlan saat itu mencoba untuk membuka pintu di depannya, tetapi tidak terjadi apapun. Tetapi saat Zenyi kecil mencoba menyentuh pintu itu, pintu di depannya terbuka dengan mudahnya. 这是祖师的灵琴。 Yunlan masuk dan hanya menemukan 1 pedang saja di sana. Yunlan lalu menyuruh adiknya mendekat agar mereka bisa kembali bersama-sama dan meminta ayahnya datang. Tetapi saat ingin pergi, pedang yang ada di makam itu bergerak. Ternyata muncul roh pedang milik Mengtian. Yunlan langsung memperkenalkan dirinya dan Zenyi sebagai orang yang membuka pintu. Mengtian yang bangkit berjalan ke arah Zenyi. Berkata mana mungkin orang dengan energi lemah bisa menjadi penerus yang dipilih roh bawaan dewa pedang. Ternyata itu karena ada rantai ki sejati yang dibentuk oleh emosi fana yang tersambung di tubuh Zenyi dan Yunlan. Mengtian langsung memutuskan untuk mengakhiri hubungan rantai keduanya agar Zenyi bisa menjadi lebih kuat. Di sana Yunlan tahu jika tes dan ujian ini hanya palsu. Karena hanya penerus yang dipilih saja yang bisa membuka pintu. Setelah menjelaskan hal itu, Mengtian langsung menyerang Yunlan.
Shen Yi yang melihat itu tentu saja merasa ketakutan dan berusaha menyadarkan kakaknya. Yunlan berusaha bangkit dan menyuruh Shen Yi untuk pergi keluar dan memanggil bantuan. Tetapi saat ingin pergi, dia merasakan hal yang aneh pada dirinya. Ternyata kakaknya sudah ditusuk oleh pedang Meng Tian dan Meng Tian memotong emosi Shen Yi. 既然剑神选择了你，暗月非杀。 Kembali ke zaman sekarang, Shen Yi memutuskan untuk tidak membunuh roh pedang Yunlan. Dan itu membuat Meng Tian menyerang Shen Yi dengan alasan ingin mengujinya sendiri karena lelaki itu ingin mencari jalan lain. Shen Yi bisa membalikkan serangan pedang milik Meng Tian dan membuat pedang-pedang itu menyerang balik Meng Tian. Shen Yi berkata jika yang benar adalah dirinya karena Dewa Pedang memilihnya. Meng Tian yang mendengar itu tentu saja tertawa, karena hanya orang yang menang saja yang bisa menjadi Dewa Pedang. Di sana Meng Tian berkata jika Shen Yi sepertinya sudah menemukan roh pedang yang akan membantunya memotong bulan. Meng Tian melihat Huo Luo dan Ren yang sudah berada di dalam makam. Dia langsung menyuruh roh pedang Yunlan untuk menghentikan kedua orang itu, sedangkan dirinya akan melawan Shen Yi. Yunlan terbang dan mendarat di depan Huo Luo. Dia langsung menyerang gadis itu dan berkata jika dia bukan roh pedang Shen Yi. Dia datang untuk membunuh Ren dan Huo Luo. Ren yang memang ditugaskan untuk melindungi Huo Luo akhirnya bertarung dengan Yunlan. Di sana Ren juga akhirnya jujur jika dia hanya sekedar roh pedang dan sudah mati setahun lalu. Shen Yi membunuhnya dan mengambil roh pedangnya lalu membuat dirinya patuh kepada Shen Yi. Shen Yi bisa melakukan itu karena lelaki itu merupakan Dewa Pedang. Ren juga menjelaskan lebih rincinya nanti. Dia menyuruh gadis itu untuk segera menemui Shen Yi. Huo Luo langsung berlari menuju altar pengujian dan melewati beberapa pedang di sana. Tetapi dia malah dihentikan oleh Yunlan yang sudah lolos dari Ren. Huo Luo tidak tinggal diam. Dia berkata jika dia bisa membantu gurunya walaupun kultivasinya yang rendah. Dengan tekadnya itu kekuatannya muncul dan dia berhasil melewati Yunlan, lalu menuju ke tempat Shen Yi berada. Sedangkan di belakang Ren kembali melawan Yunlan. Mereka saling menebas satu sama lain. Tetapi pada akhirnya Yunlan bisa melepaskan kendali Meng Tian di tubuhnya. 我杀不掉你。认可的。 Dan mereka berdua berlari mengejar Huo Luo menuju Shen Yi karena lelaki itu dalam bahaya. Sekarang ketiganya sedang melihat Shen Yi dan Meng Tian berkelahi. Di sana Ren dan Yunlan menjelaskan mengenai roh pedang dan mengenai roh bawaan Dewa Pedang. Dulu orang yang terpilih adalah Meng Tian, tetapi lelaki itu bisa menyelesaikan misi Dewa Pedang dan menyegel jiwa spiritualnya sehingga menjadi bayangan biru yang melawan Shen Yi sekarang. Hanya ada satu cara mengalahkan Meng Tian, yaitu membiarkan Shen Yi bertarung dengan pedang meteor di dalam diri Huo Luo. Tapi sayangnya Huo Luo baru berada di ranah 6. Jika cepat-cepat menariknya maka Huo Luo bisa terluka. Jika tubuhnya mati, maka roh pedang tidak bisa digunakan. Di sisi lain, Shen Yi terpental ke belakang dan membuat Huo Luo menghampirinya. Bahkan gadis itu menangkis pedang yang diarahkan Meng Tian kepada gurunya. Di sana Meng Tian langsung menganalisis pedang di dalam tubuh Huo Luo. Dia berkata jika pedang itu unik, tetapi masih cacat dan baru diasah. Setelah itu, Meng Tian merasa marah karena Yunlan melanggar perintahnya dan bermain trik dengan Shen Yi. Dia mengeluarkan langkah terakhir teknik 10.000 pedang tersembunyi yang tidak dia tulis untuk menyerang ketiganya dan membunuh mereka. Teknik itu menggunakan jejak energi pedang dari semua pedang di Jiwu Yuwo untuk menyerang. Melihat hal itu, ketiga orang di depan Shen Yi ingin mengorbankan dirinya untuk bisa melawan Meng Tian. Tetapi Shen Yi hanya melewati ketiganya begitu saja.
dia berjalan maju dan berkata jika dia juga dewa pedang dan bisa menggunakan pedang manapun. Ternyata Shen Yi bisa menggunakan teknik yang sama yang digunakan Meng Tian. Dia bisa mempelajari hal itu dalam satu kali lihat saja. Keduanya saling beradu dan berakhir dengan Meng Tian yang mengaku kalah.现朝宗。 Keduanya sedikit mengobrol mengenai dewa pedang dan memotong bulan. Sebelum Meng Tian menghilang, dia sempat memberitahu Shen Yi agar tidak mengikuti jejaknya. Dengan menghilangnya Meng Tian, maka Yunlan juga menghilang karena roh pedang tidak bisa jauh dari tuannya. Setelah itu, Bai He masuk ke dalam makam itu. Shen Yi langsung menjelaskan semuanya termasuk misi dewa pedang. Tetapi Bai He tidak percaya karena dia sudah terhasut oleh omongan pria misterius itu. Bai He langsung menuduh adiknya yang membunuh Yunlan dan menyerangnya. Bai He terus mencoba untuk menyerang Shen Yi. Tetapi karena kekuatannya dia tidak bisa melakukannya. Bahkan dia dikalahkan telak saat mencoba untuk menyerang Huo Luo. Shen Yi segera mengangkat muridnya dan pergi dari sana. Tetapi sebelum pergi dia berkata kepada Bai He, mungkin sampai Shen Yi bisa memotong bulan, maka Bai He baru bisa mempercayainya lagi. Bai He keluar dari makam dan berjalan ke tempat ayahnya. Di sana dia berlutut di tengah hujan untuk memberitahu ayahnya mengenai teorinya. Tetapi Suwo tentu saja marah karena berita baik Shen Yi yang bisa membuka makam leluhur harus dibarengin dengan keras kepalanya Bai He yang menuduh adiknya membunuh Yunlan. Suwo tidak percaya karena pada saat itu Shen Yi baru berumur 10 tahun. Melihat ayahnya tidak percaya, lelaki itu segera pergi dari sana dan berjalan menuju hutan. Di sana dia memanggil lelaki misterius menggunakan kertas yang pernah diberikan kepadanya. Setelah lelaki misterius itu muncul, Bai He langsung memohon kepadanya untuk membantunya. Dia juga akan menyerahkan apapun untuk membunuh Shen Yi. Dan setelah itu, keduanya sepakat untuk saling membantu dengan bayaran yang setimpal. Di sisi lain, Huo Luo sudah bangun dari pingsannya. Dia memutuskan untuk ke kamar gurunya dan memberikan kue, tetapi dia tidak menemukan gurunya di sana. Huo Luo malah bertemu dengan Ren. Mereka berdua mengobrol mengenai alasan kenapa Shen Yi menerima Huo Luo menjadi murid. Ren juga mengajak Huo Luo untuk bergabung bersamanya agar bisa bekerja sama karena merasa Huo Luo menderita saat bersama Shen Yi. Shen Yi yang mengingat perkataan kakaknya mengenai Bai He yang memberitahu seseorang mengenai dirinya yang membunuh Yunlan, langsung teringat saat dia masih kecil dan masuk ke dalam makam 10 tahun lalu. Dulu dia merasa ada yang memperhatikannya di depan itu, dan dia memutuskan untuk mencari tahu hal tersebut. Shen Yi sekarang berada di depan makam. Dia melihat sekitar dan menemukan bekas teknik api murni yang belum dia lihat sebelumnya. Shen Yi menebak jika orang yang mempunyai teknik itu tidak hanya sekali datang ke sana, dan entah apa tujuan orang itu sebenarnya. Setelah ke makam, Shen Yi berniat kembali. Tetapi dia malah bertemu dengan pelayan Lu yang sedang terburu-buru pergi. Ternyata dia dan kedua orang lainnya ingin menyelidiki mengenai praktisi yang meninggal di kedai teh keluarga Shen di kaki gunung. Shen Yi memutuskan akan menyelidikinya juga. Pada akhirnya mereka bersama-sama menuju kedai teh untuk menyelidiki bersama. Sesampainya di sana, Shen Yi langsung mengidentifikasi pembunuhan brutal itu. Shen Yi menggunakan kekuatannya untuk melihat kejadian yang terjadi, lalu menjelaskan jika pembunuh itu mencuri keterampilan korbannya. Shen Yi juga menemukan bekas teknik api yang persis sama dengan yang dia temukan di patung Shen Meng Tian. Teknik pencurian itu adalah metode aliran sesat sekte Pang. Itu seperti sekte Liayang yang membiarkan murid-muridnya saling bertarung, lalu membakar tulang yang kalah untuk melengkapi pemenang. Pelayan Lu yang mendengar itu langsung pergi untuk melapor ke ketua balai karena ini merupakan teknik yang sesat. Melihat hal itu juga, Shen Yi harus segera mengambil tindakan.
Di sisi lain, Bai He masih bersama dengan pria misterius itu. Ternyata pria itu meminta Bai He untuk menyediakan praktisi agar bisa dia serap ilmunya. Pria itu juga menjelaskan mengenai membelah bulan dan yang lainnya. Dari cerita itu, Bai He sadar jika Shen Yi mengatakan hal yang sebenarnya. Tetapi pria itu terus berbicara dan memprovokasi Bai He dan membuat Bai He kembali percaya kepadanya dan membantunya. Bai He kembali ke balai dan ingin bertemu dengan ayahnya untuk berdiskusi. Tetapi dia malah bertemu dengan Shen Yi yang sedang keluar dari ruangan ayahnya. Kedua kakak beradik itu hanya diam tanpa mengatakan apapun. Setelah Shen Yi pergi, Bai He mulai membicarakan mengenai memajukan konferensi bela diri yang akan mereka adakan. Tetapi hal itu ditolak oleh Suwo ayahnya karena kasus pembunuhan yang sedang terjadi. Jika memungkinkan, semua partisipan konferensi yang ada di dalam balai harus memiliki pelindungan yang baik. Ternyata sebelum Bai He datang, Shen Yi sudah membicarakan mengenai konferensi bela diri dengan Suwo. Dan karena itu rencana sekarang gagal. Besoknya di hutan Huo Luo sedang berlatih dengan Ren. Wanita itu masih memikirkan perkataan Ren tempo hari mengenai Shen Yi menjadikan Huo Luo muridnya karena pedang meteor di tubuhnya. Ren yang mendengar itu langsung berkata jika saat Huo Luo pingsan, gadis itu tidak mendengar sepenuhnya. Bahkan saat itu Shen Yi sedikit mengejutkan Ren. Ren langsung mengajak Huo Luo untuk bertanya langsung mengenai hal itu kepada Shen Yi. Apakah lelaki itu menganggap Huo Luo muridnya atau pedang? Tetapi saat berada di depan kamar Shen Yi, gadis itu malah pergi ketika Shen Yi datang ke arah mereka. Ren sempat berbicara sebentar ke Shen Yi mengenai hal itu. Tiba-tiba Huo Luo kembali dan menyuruh Ren pergi, karena dia akan berbicara sendiri dengan Shen Yi. Huo Luo langsung membahas mengenai hal yang mengganggu pikirannya. Memang benar Shen Yi mengangkat Huo Luo menjadi muridnya karena pedang. Setelah itu, Huo Luo terus mengoceh mengenai dirinya yang tidak apa-apa dan lain sebagainya. Sehingga membuat Shen Yi menyuruhnya menarik pedangnya. Shen Yi akan menunjukkan kenapa dia mengangkat Huo Luo menjadi muridnya. Shen Yi menghunuskan pedangnya ke arah Huo Luo dan mulai menjelaskan mengenai pedang meteor di dalam tubuh gadis itu dan misi Dewa Pedang. Lelaki itu juga berkata jika Huo Luo memberikannya melihat harapan untuk memenuhi misi itu. Setelah kejadian itu, Huo Luo berlatih dengan sangat keras sampai membuat Ren heran. Sekarang dia telah sampai di ranah martial 4 tingkat 6 tahap penyempurnaan. Bahkan gadis itu akan bisa menembus tingkat 7. Tetapi ada suatu hal yang menghalangi. Di sisi lain, orang-orang di Balai Kijian membicarakan mengenai konferensi bela diri yang diadakan di sana. Semua orang sungguh bersemangat tentang hal itu dan ingin mengikutinya. Terlebih lagi master dari ketiga sekte yang sedang mempersiapkan muridnya yang mengikuti konferensi itu dan berbicara mengenai daftar surgawi, yang entah kenapa bisa menyinggung nenek Cihuo. Sedangkan di dalam aula pertemuan, Bai He sedang membicarakan dengan pelayan Lu. Di sana Bai He meminta untuk pelayan Lu menyerang Huo Luo, murid Shen Yi. Tentu saja pelayan Lu mengiyakan hal itu dan segera pergi dari sana. Bai He keluar dari aula untuk melihat siapa orang yang bisa dia bawa sebagai persembahan. Nenek Cihuo bertemu dengan pria misterius di kamarnya. Pria itu menyalahkan nenek Cihuo karena pria itu sudah menunggu terlalu lama. Jika tidak segera memberikan apa yang dia inginkan, dia bisa saja menghancurkan sekte Lieyang. Pria itu menekan dahi nenek Cihuo dan membuat wanita itu pingsan. Berita pingsannya nenek Cihuo terdengar sampai Huo Luo. Gadis itu segera pergi ke kamar nenek Cihuo karena khawatir. Tetapi dia tidak jadi masuk karena mendengar pembicaraan mengenai perebutan tahta sekte Lieyang antara dirinya dan kakaknya, di mana mereka harus membunuh satu sama lain. Shen Yi yang melihat latihan muridnya menebak jika Huo Luo sengaja berada di ranah ini untuk menghindari pertarungan dengan kakaknya yang berada di tingkat 7. Mendengar hal itu, Ren terkejut karena biasanya Shen Yi tidak mau tahu mengenai hal-hal seperti ini.
Tapi itu sepertinya gagal karena Huo Luo dipromosikan dalam pertarungan ke daftar bumi dan akan menghadapi kakaknya. Setelah itu Huo Luo kembali ke hutan dengan giok yang ada di tangannya. Di sana dia diberi pedang Fiery dari Seiyin untuk membantunya dalam kompetisi. Pertandingan dimulai. Semua master bisa melihat pertandingan itu melalui cermin ganda 8 diagram yang sudah dipersiapkan di aula pertemuan Balai Kijian. Di sana mereka mulai membicarakan mengenai Huo Luo yang merupakan murid Shen Yi. Tetapi mereka sendiri tadi tidak melihat di mana gadis itu berada. Salah satu dari mereka berkata, bisa saja gadis itu bersembunyi karena ketakutan. Shen Yi yang mendengar itu hanya berkata, jika ada beberapa takdir yang tidak bisa dihindari. Setelah itu, Bai He keluar dari ruangan itu dan bertemu dengan pelayan Lu. Di sana pelayan Lu sudah menyiapkan semua dengan baik. Bai He tentu saja senang dan sebentar lagi, dia akan bisa menunjukkan bagaimana kehilangan kepada Shen Yi. Di dalam pertandingan, Chu Xi'er sedang menghadapi beberapa lawannya. Wanita itu sangat kuat, bahkan bisa mengalahkan praktisi lainnya dengan cepat. Setelah mengalahkan praktisi itu, dia mendapatkan informasi di mana arah adiknya berada dan langsung pergi mengejar adiknya itu. Huo Luo akhirnya tertangkap. Xi'er langsung melawan adiknya itu karena demi nenek mereka. Huo Luo bisa menahan serangan kakaknya. Dia juga berkata sebenarnya dia tidak melarikan diri. Dia hanya ingin mendapatkan beberapa giok lalu menghadapi Xi'er. Tetapi Xi'er tidak mau tahu. Dia kembali menyerang Huo Luo sampai adiknya itu tersudut di tepi jurang. Di sana mereka berdebat mengenai aturan sekte. Dan mereka harus mengakhirinya di tempat ini. Huo Luo juga berkata jika dia tidak akan melarikan diri. Dia akan mencoba yang terbaik untuk sekte Lieyang dan untuk harapan gurunya yaitu Shen Yi. Huo Luo menggunakan pedang yang diberikan Shen Yi untuk menghentikan serangan api milik Xi'er. Huo Luo benar-benar tidak lari kali ini. Dia beberapa kali bisa menghindari serangan Xi'er, bahkan serangan hebat sekalipun. Dia juga bisa menyerang Xi'er dengan teknik yang sudah dia kuasai dan membuat Xi'er sedikit terdorong ke belakang. Dari pertarungan itu, Xi'er tahu jika Huo Luo menggunakan teknik pedangnya untuk menahan teknik api miliknya. Kali ini dia akan serius dan tidak akan menunda apa-apa lagi. Xi'er mengeluarkan kekuatan apinya yang paling besar, lalu menyerang adiknya. Huo Luo juga tidak mau kalah. Dia juga menggunakan kekuatannya untuk melawan itu. Tetapi ada yang mengganggu mereka berdua. Ternyata itu adalah Luo Li dari istana Sun King. Dia tidak sendiri. Dia bersama seseorang yang bernama Zheng Tai. Dan serangan yang menghalangi pertempuran kakak adik tadi adalah serangan Tai. Huo Luo dan Xi'er mencoba untuk menyerang Tai secara bersamaan. Tetapi pada akhirnya, mereka malah yang terikat di dahan pohon dan menggantung di sana. Luo Li dan Tai segera pergi dari tempat itu dan akan beristirahat di suatu tempat. Ternyata itu adalah rencana Tai. Dia sengaja meninggalkan kakak beradik itu agar berteriak memanggil praktisi yang lain. Tetapi setelah menunggu, kedua kakak beradik itu tidak berteriak. Tai menggunakan kekuatannya untuk menyuruh kalajengking mendekati mereka. Xi'er yang takut dengan kalajengking akhirnya berteriak sangat keras, membuat praktisi yang lain mendengarnya. Pada akhirnya banyak praktisi yang terikat karena mendekati Huo Luo dan Xi'er. Giok-giok mereka dirampas Luo Li dan Tai. Sebelum pergi, Tai kembali menyembunyikan peluitnya dan memanggil banyak kalajengking untuk menyerang praktisi yang terikat itu. 仙儿姐姐， 居然是大漠最深处的九一仙！ 有什么东西过来了？ Banyak kalajengking yang sudah mendekati mereka.
Semua orang di sana sudah mencoba untuk melepaskan diri dan melawan kalajengking itu dengan kekuatan. Tetapi tidak berhasil, bahkan ada 2 orang yang sudah tergigit. Tetapi Huo Luo tidak diam saja. Dia mencoba menggunakan api kondensasi untuk melawan kalajengking itu. Si yang melihat itu tentu saja kagum. Huo Luo bisa mempelajari dengan cepat gerakan bahkan dalam keadaan terikat. Pemahaman itu bisa dianggap seorang jenius yang terlahir untuk bertarung. Huo Luo kembali mengeluarkan tenaganya lebih besar untuk menghilangkan semua kalajengking itu. Setelah semua menghilang, tenaga Huo Luo terkuras, tetapi dia harus membuka ikatan semuanya. Huo Luo berjalan dengan lemas ke arah pedangnya tanpa tahu ada satu kalajengking yang akan menyerangnya. Untung saja ada si tetapi gadis itu harus terkena gigitan kalajengking menggantikan adiknya. Huo Luo melepaskan tali pengekang di tubuh kakaknya. Si yang sudah lemas akhirnya terjatuh dan merasakan tubuhnya semakin dingin. Huo Luo memeluk kakaknya itu dan memohon agar kakaknya bisa bertahan. Si memberikan tulang apinya untuk Huo Luo dan berkata jika Huo Luo tidak boleh mengecewakan neneknya. Setelah mendapatkan tulang api itu, kultivasi Huo Luo menjadi kerana 8. Gadis itu menyindirkan kakaknya di pohon dan memotong semua tali yang mengikat praktisi lain. Karena tidak ingin membuang waktu, Huo Luo segera pergi dari sana untuk mencari Luo Li dan Tai. Huo Luo melawan Tai dengan kekuatannya sekarang. Dia dengan tekadnya berhasil mengalahkan Tai dengan mudah. Bahkan dia menghancurkan dantian gadis itu dan membuat Jin Yun yang berada di aula Qinjian terkejut. Sebelum pergi meninggalkan kedua orang itu, Huo Luo sempat berkata jika keduanya harus menjadi orang baik di masa depan. Setelah itu, Huo Luo menggendong si di punggungnya untuk mencari pengobatan. Dan kejadian ini mengingatkan mereka pada zaman dulu. Bedanya dulu si lah yang menolong Huo Luo. Di tempat patung Meng Tian berada, pria misterius itu sudah berkata jika pedang kelima hampir selesai. Dan dia sudah mencapai rana martial per tingkat 10. Yang berarti dia telah mencapai puncak yang belum pernah dilakukan siapapun. Dan kesempatan memotong bulan semakin dekat. Di sisi lain, Huo Luo berhasil membawa tubuh si naik ke atas gunung. Di sana dia bertemu dengan nenek Cihuo. Awalnya nenek Cihuo merasa khawatir dengan keadaan di depannya. Tetapi tak lama, wanita itu malah ingin mengambil tulang api dari tubuh Huo Luo. Untung saja gadis itu cepat mengeluarkan teknik kondensasi apinya. Jadi Cihuo tidak bisa mengambil tulang api itu. Tetapi saat ingin melarikan diri, Cihuo malah membuat dinding api murni yang siapa saja melewati dinding api ini. Huo Luo terus menghindari serangan Cihuo sampai dia tertangkap. Di sana Huo Luo mencoba menyadarkan Cihuo dengan berkata, bukankah Cihuo sudah menganggapnya dan si sebagai anaknya? Dengan perkataan itu, entah kenapa Cihuo menghentikan niatnya dan sedikit mundur ke belakang. Tak berapa lama, Shen Yi muncul dan masuk ke dalam dinding api itu. Dia langsung berkata kepada Cihuo jika teknik api sekte Lieyangnya yang belum mencapai puncak. Cihuo tidak percaya jika teknik apinya bisa dipecahkan. Tetapi Shen Yi langsung berkata jika dia memadatkan teknik pedangnya dan memecah udara di sana, jadi dia bisa mematahkan teknik ini. Di sana Shen Yi sudah tahu jika Cihuo berpura-pura sekarat untuk mengambil tulang pembakaran api dan meminta Cihuo untuk mengatakan alasannya. Cihuo mengelak dan menyerang Shen Yi dengan apinya. Tetapi kekuatan lelaki itu begitu besar sehingga dia bisa menahan dan menyerang balik. Bahkan dinding api itu sekarang hancur. Cihuo yang terjatuh akhirnya jujur. Dia ingin mendapatkan tulang itu karena obsesinya dan ingin berada di daftar surgawi. Jika tidak, sektenya hanya akan jadi bahan tertawaan orang lain. Tetapi Shen Yi tahu jika orang di depannya berbohong. Dan mulai menyinggung mengenai pembantaian Nanjiang. 姥姥，你在胡说什么？
你们那不是？只剩楚氏姐妹存活。以前我也曾被一个人骗过。 Shen Yi menuduh Cihuo berada di pembantaian itu, tetapi tidak melakukan apapun di sana. Cihuo membiarkan penduduk kota Nanjiang dibunuh oleh sekte iblis. Tentu saja Cihuo terus mengelak dan mencoba membujuk Huo Luo untuk mempercayainya. Tetapi kali ini gadis itu menjadi ragu dengan Cihuo karena kejadian tadi. Cihuo menginginkan bukti dari Shen Yi mengenai hal itu. Shen Yi lalu mengajak mereka berdua ke suatu tempat di mana ada banyak pedang di sana. Dengan kekuatan dewa pedangnya, Shen Yi memanggil roh pedang dari orang sekte iblis yang ada di pembantaian itu. Roh-roh pedang itu langsung mengenali Cihuo dan berkata, jika wanita itu sama seperti mereka dan berada di Nanjiang dulu. Cihuo yang mendengar itu hanya bisa menutup telinganya dan menyuruh suara itu untuk berhenti. Pada akhirnya, Cihuo mau menceritakan semuanya yang sebenarnya terjadi. Cihuo bercerita mengenai takdir yang membunuh kakak beradik sebagai pewaris, dan dirinya diminta leluhur Wunjian untuk mencari informasi dan menemukan tulang api terbaik untuknya. Wunjian ingin menggunakan tulang api itu untuk menempa pedang kelimanya. Cihuo juga menceritakan apa yang terjadi sebenarnya di kejadian Nanjiang 5 tahun lalu. Dia tahu dia bersalah dan akan menebusnya dengan kematian. Shen Yi menghentikan Cihuo saat wanita itu ingin membunuh dirinya sendiri. Shen Yi juga mempertanyakan mengenai tradisi saling membunuh kakak beradik kandung itu. Dan dijawab jika Wu Jianlah yang berkata sendiri. Di sana Shen Yi mulai memberikan teorinya jika keterampilan sekte Lieyang sama dengan teknik 10.000 pedang dari keluarga Shen, di mana itu berasal dari alam Basiu yang bukan dari dunia ini. Mendengar hal itu, Cihuo menjadi percaya dan akan mengikuti Shen Yi. Sedangkan Bai He dia bertemu dengan Wunjian. Bai He sebenarnya akan memberikan Shen Yi kepadanya. Tetapi entah kenapa malah Cihuo menjaganya. Di sana juga dia tahu jika sebenarnya Cihuo adalah pelayan Wunjian dan berkhianat karena bekerja sama dengan Shen Yi. Sekarang batu penghalang mereka hanya satu, yaitu Shen Yi, dan mereka harus membunuhnya. 不管用何手段，那就是跟头。Setelah bertemu dengan Wunjian, Bai He menyambut salah satu dari 3 orang teratas daftar surgawi yang mengunjungi Balai Kijian. Orang itu bernama Zuo yang baru saja kembali dari Laut Mizang. Tidak hanya Zuo, ada Wei juga yang datang. Tak lama setelah mereka berdua, ada satu orang lagi yang terlihat mabuk datang. Ketiganya akan bersaing untuk peringkat di daftar surgawi besok. Dan sekarang mereka bertiga disambut baik dan dijamu oleh Bai He sembari mengobrolkan sesuatu mengenai Shen Yi. Malamnya di kediaman Shen Yi, lelaki itu menolak dimasakkan sesuatu oleh Huo Luo. Di sana Shen Yi menjelaskan jika bagus memiliki lawan yang kuat, karena hal itu bisa membantunya dalam menerobos. Shen Yi juga menjelaskan mengenai pertarungan daftar surgawi besok hari. Pertarungan itu akan berlangsung di tebing Jiwulong dan tidak boleh ada yang menontonnya. Dia meminta Huo Luo untuk berhati-hati saat berada di dalam balai dan menyuruh gadis itu selalu membawa benda yang dia letakkan di samping tempat tidur gadis itu. Huo Luo bisa mengetuk 2 kali saat merasa bahaya pada benda itu. Besoknya pertandingan dimulai. Para master di sana sudah mulai melawan lawannya masing-masing. Dan berakhir pertandingan terakhir antara Shen Yi dan Lu Dingfu. Lu Dingfu yang awalnya dikira sudah menarik diri dari dunia bela diri akhirnya muncul. Tetapi dia malah mengeluarkan kekuatannya dan membuat orang-orang di sana membeku. Setelah melakukan itu, dia pergi meninggalkan tempat itu. Di sisi lain, Huo Luo membawa Wenxi yang masih bersedih atas kematian si tebing Jiwulong bersama yang lain untuk menonton pertandingan. Tiba-tiba mereka mendengar seperti suara nyanyian merdu. Setelah seruling, ada seperti retakan di bawah mereka. Ketika Huo Luo ingin memeriksanya, dia malah dikagetkan dengan ada tangan yang menggenggam kakinya.
是从很远的地方传来的。只是我知道，姐姐一定会喜。 Ternyata yang memegang kaki Huo Luo adalah seorang mayat hidup. Dan sekarang tidak hanya satu, tapi ada banyak mayat hidup yang muncul dan menyerang mereka. Di tebing Jiulong, hanya Shen Yi yang tidak membeku. Dia sekarang melawan Lu Dingfu yang memang sengaja menahan semua orang di sini. 却让少庄主受诸多冷遇，本不该遭受这种不公。 Shen Yi tahu jika ada sesuatu terjadi di balai Qijian dan berusaha dengan cepat mengalahkan lelaki itu dan pergi dari sana. Setelah mengalahkan Dingfu, Shen Yi langsung pergi. Sedangkan Dingfu dia sempat memberikan sinyal jika dia berhasil dikalahkan sebelum pingsan. Di tempat Huo Luo, mereka semua berusaha untuk melawan semua mayat hidup itu. Huo Luo dan Wenzi sangat bingung dari mana datangnya semua mayat hidup ini. Setelah mereka mendengar musik, semua mayat hidup datang terus-menerus. Huo Luo terdiam dan teringat mengenai pemberian gurunya. Dia segera mengeluarkan itu karena gurunya berkata jika benda itu bisa menyelamatkannya. Ternyata benda yang diberikan adalah sandaran tangan di kursi roda gurunya. Wenzi yang melihat itu tentu saja kesal karena itu hanyalah sandaran biasa. Tetapi saat Huo Luo mengetuk 2 kali di sana, muncullah Ren. Ren yang merasa dipanggil hanya menyapa Huo Luo sebentar, lalu mengeluarkan pedangnya dan menghabisi semua mayat hidup itu. Melihat Zhou Yiren, Wenzi dan yang lainnya menjadi tidak percaya kepada Huo Luo dan mengacungkan pedangnya kepada gadis itu dan Ren. Mereka semua berjalan menjauh dari sana dan pergi ke aula Wanzang. Sedangkan Huo Luo sendiri bingung. Kenapa Zhen Yi secara terang-terangan menyuruh Ren untuk melindunginya? Sedangkan di aula Wanzang, Bai He menyuruh ayahnya untuk pergi dari aula itu karena ada zombie-zombie yang datang. Zhou tentu saja tidak mau, karena dia adalah pemimpin. Dia malah menyuruh Bai He untuk mengirimkan bantuan kepada Shen Yi. Karena lelaki itu adalah kunci untuk mempertahankan kepemimpinan balai Qinjian. Pada akhirnya, Zhou tahu jika anak tertuanya lah dalang di balik semua ini. 任何人，看来这些事情都是你搞出，承担你少庄主的责任来干什么？我说了不逃就是不逃。 Suara seruling itu mengendalikan zombie itu adalah milik Fu Xitong. Bai He segera menyuruh bawahannya untuk membawa ayahnya pergi dari sana dan pergi ke tebing Jiulong setelah mendapatkan sinyal dari pelayan Lu. Di sana semua orang sudah sadar dan menemukan Bai He yang menangis di depan mayat Lu. Bai He mulai berakting dan berkata jika Lu tidak mungkin melakukan penyerangan terhadapnya. Dan jika pun disuruh, hanya Zhou, Shen Yi dan dirinya lah yang bisa. Semuanya mulai berspekulasi mengenai hal itu. Apalagi tidak menemukan Shen Yi di sana. Bai He juga mulai mengeluarkan pedang Yunlan dan mulai memprovokasi semua orang mengenai cerita yang dia yakini dan sedikit membubuhkan fitnah di sana mengenai Shen Yi yang menggunakan teknik iblis. Mereka semua langsung menuju aula Wanzang karena Bai He berkata jika kemungkinan Shen Yi akan ke aula untuk membunuh ayahnya. Sedangkan di aula, Shen Yi sedang berkelahi dengan Zitong. Lelaki itu mengendalikan mayat di depannya untuk menyerang Shen Yi. Tetapi tiba-tiba Huo Luo datang dan memberitahu jika mayat itu belum mati. Mereka yang terluka karena mayat itu akan dikendalikan oleh suara suling seperti teman-temannya di luar. Tapi sayangnya, saat Shen Yi mengalahkan semua mayat itu, bertepatan datangnya semua orang dari tebing Jiulong. Orang-orang itu otomatis percaya dengan kata-kata Bai He, apalagi mereka menemukan Ren di sana, berdiri dengan tenang di belakang Shen Yi. Huo Luo sudah mencoba untuk memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi karena mereka sudah terprovokasi oleh Bai He di tebing Jiulong, jadi mereka semua tidak ada yang percaya. Mereka memutuskan untuk melawan Shen Yi. Dan semua orang mulai menyatukan semua kekuatan mereka untuk pertempuran ini.
今日天榜高手俱在，我请求合理。 Shen Yi belum melakukan apapun walaupun sudah melihat kelima master menyatukan kekuatannya. Tetapi dia sudah meminta Ji Huo untuk membawa Huo Luo pergi dari tempat ini. Ren yang melihat Shen Yi tahu jika lelaki itu akan menggunakan kekuatan orang lain untuk menerobos. Dan dia menawarkan bantuannya. Bantuan yang dimaksud adalah Ren akan ikut melawan Shen Yi. Tetapi Shen Yi masih merasa belum cukup. Dia tidak mengerti apa yang menghambatnya. Shen Yi mulai melawan keenam master itu. Dengan kekuatannya yang sekarang, dia bisa dengan mudah memukul mundur semuanya. Bahkan kekuatannya yang sekarang bisa membuat semua orang yang ada di sana terdiam seperti patung. Shen Yi ingin membunuh Bai He dan menghilangkan semua emosi dunia fananya. Tetapi Huo Luo yang masih bisa bergerak langsung menghentikan lelaki itu dengan membahas perbuatan baik Shen Yi kemarin-kemarin. Pada akhirnya Shen Yi tidak melakukan itu dan membuat semua orang kembali normal. Setelah itu, mereka semua tahu fakta sebenarnya mengenai Bai He, yang mempercayai orang yang salah dan akan ada kehancuran total di Jiuyou jika Shen Yi gagal menebas bulan. Mereka semua percaya akan hal itu. Apalagi saat ini Shen Yi mengeluarkan roh pedang Yunlan dari pedangnya. Setelah itu para murid dari berbagai sekte datang memberitahu jika mereka diserang oleh monster berapi dan itu adalah Wu Jian. Bai He pun mulai menceritakan semuanya dengan jujur dengan wajah menyesal. Tiba-tiba ada tulisan di langit berisi 7 hari pada malam bulan purnama. Kenaikan setelah pemotongan bulan, yang berarti setelah kenaikan, mereka bisa pergi ke dunia yang lebih besar tetapi ada kehancuran di Jiuyou. Sekarang mereka tahu jika mereka harus menghentikan Wu Jian. 7 hari setelahnya, Shen Yi belum kembali menerobos dan mereka sedang berada di kedai untuk meminum anggur. Tanpa disangka pegawai yang melayani mereka adalah Wu Jian. Dan mereka bertiga malah berakhir duduk dan membicarakan mengenai memotong bulan. 他来了吗？我即将到达10境，也上约定的时间。 九幽世界会毁掉的。 Malamnya, mereka semua telah berkumpul di balai Qinjian. Bahkan ada Wu Jian di sana dengan pedang yang sudah ditempanya. Wu Jian yang sudah berada di ranah 10 membuat mata bulan merasa terancam. Dengan kata lain, Wu Jian telah menarik mata bulan. Tak lama setelah itu, Wu Jian dan Shen Yi mulai melakukan pertarungan mereka. Wu Jian menggunakan pedang-pedang yang dia tempa untuk melawan Shen Yi. Sedangkan Shen Yi dengan kekuatannya yang sekarang berhasil menahan semua serangan Wu Jian dan menghancurkan satu persatu pedang yang dipakai lelaki itu. Walaupun Wu Jian menggunakan teknik pertukaran darah yang hebat, Shen Yi masih bisa untuk mengalahkan lelaki itu. Di sana Shen Yi akhirnya mengaku jika dia sudah masuk ke ranah 10 sebelumnya, tetapi belum menemukan pedang yang cocok untuk memotong bulan. Jadi dia menyegel ranahnya agar tidak menarik mata bulan. Setelah Shen Yi menyelesaikan kalimatnya, mata bulan menyerang mereka dengan meteor api. Shen Yi ingin melawan mata bulan itu sendirian, tetapi dihentikan oleh Huo Luo. Gadis itu berkata jika Shen Yi harus membawanya. Shen Yi yang tidak mau hanya mengabaikan gadis itu dan terbang ke atas. Huo Luo yang melihat gurunya mencoba untuk melepaskan diri dari kekai yang dibuat gurunya. Dengan seluruh kekuatannya akhirnya dia terlepas dan ikut terbang ke atas. Sesampainya di dekat gurunya, Huo Luo memberikan hati pedangnya kepada Shen Yi. Hanya roh pedang yang bisa menempa dirinya sendiri, yang bisa membentuk hati pedang mereka sendiri. Shen Yi tidak mau mengecewakan muridnya. Dia lalu menggunakan pedang itu untuk menebas mata bulan dan menggunakan kekuatan spiritual itu untuk membentuk ulang pedang sehingga Huo Luo bisa hidup kembali. Setelah kejadian itu, mereka melihat ada beberapa gunung yang muncul ke arah Laut Mizang. Wu Jian terlihat kesal dan mengutus Shen Yi jika dirinya akan menderita di kemudian hari. Setelah mengatakan itu, lelaki itu menghilang.
Di sana Shen Yi mulai menjelaskan jika meteor yang mereka lihat itu bukanlah meteor tetapi master terkuat di dunia Basiu. Dunia mereka memiliki seni bela diri sendiri dan menjelaskan mengenai hal yang lainnya. Huo Luo sangat kagum karena merasa gurunya itu tahu banyak seperti dia pernah ke dunia itu sebelumnya. Shen Yi hanya tersenyum dan berlalu dari sana. Huo Luo langsung mengejar gurunya dan berhenti karena melihat siluet orang di atas awan. Dan cerita pun bersambung di sini. Saksikan episode selanjutnya dengan durasi 1 jam penuh hanya di Movie Klonal. Oke, sekian, terima kasih.